Oke, selamat pagi bagi kita semuanya. Jadi ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Matius 6 ayat 34 yang bunyinya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi dari ayat ini kita dapat belajar bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada kesusahan ataupun problema yang kita hadapi. Tapi Tuhan mengatakan jangan khawatir. Karena apa? Biarlah kesusahan sehari itu cukuplah cuma untuk satu hari itu. Jangan kamu pikir-pikirkan terus. Karena apa? Karena itu akan menjadi beban dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan adalah sumber dari segala solusi. Kalau kita berserah kepadanya, maka hari-hari yang kita hadapi, hari-hari yang akan kita jalani ke depannya, Tuhan pasti akan lancarkan walaupun ada masalah atau tantangannya yang kita hadapi. Sampai di sini renungan yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas cinta dan kasih Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan. Dari kami berangkat dari asrama kami masing-masing, tempat kami masing-masing, hingga pada kesempatan ini Tuhan kami memperoleh kasih karunia dari Tuhan, memberikan nafas untuk kehidupan ya Tuhan. Dan berkati kami akan memulai pembelajaran kami yang akan disampaikan oleh Memi Yunis. Kiranya apa yang disampaikan akan menjadi hal yang baik dari sekarang sehingga nanti ya Tuhan di kemudian hari di saat kami masuk dalam dunia pekerja. Banyak dosa pelanggaran kami perbuat, tetapi kiranya Tuhan mengampuni. Karena kami berdoa melalui Yesus dosa kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Timothy dan juga Gilbert. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di hari ini kita akan mempelajari sesuai dengan RPS yang Mem sudah berikan kepada kalian. Boleh dilihat RPS-nya ya. Kita akan mempelajari tentang tren dan isu keperawatan maternitas. Ya, kemarin kita sudah sekilas mempelajari apa itu tentang keperawatan maternitas. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu tren dan isu keperawatan maternitas. Baik, ada dua yang membahas pada pagi hari ini. Ada dua tren dan isu keperawatan maternitas. Yang pertama adalah angka kematian ibu atau kita sebut dengan singkatan AKI. Angka kematian ibu. Nah, pasti ada yang berpikir, kok bisa angka kematian ibu ini menjadi salah satu tren dan isu dalam keperawatan maternitas. Mengapa bisa terjadi? Ini mungkin adalah satu pertanyaan yang mungkin ada atau timbul dalam benak mahasiswa, ya. Oke, memang akan sedikit terangkan kenapa sih angka kematian ibu ini menjadi salah satu tren dan isu. Karena meningkatnya jumlah kematian daripada ibu-ibu pada saat melahirkan dan juga pada saat kehamilan. Kenapa bisa terjadi? Ya, pada saat melahirkan, pada saat kehamilan, kenapa sih ibu-ibu ini banyak yang mati atau banyak yang meninggal kita bilang ya? Nah, tapi di luar itu adalah ya, di luar yang kita bilang, yang membilang tadi itu adalah bukan dari sebab-sebab karena kecelakaan, tapi ada kaitannya dengan diri si ibu. Contoh nih, kalau ibu terlalu muda usianya, ya, kalau ibu usianya terlalu muda, contoh, kalau ibu ada wanita usia subur, ya, atau kita sebut dengan WUS, ya, wanita usia subur. Nah, wanita usia subur itu kapan? Di usia berapa? Siapa yang tahu? Kalau dikatakan dia wanita usia subur itu usia berapa sih? Siapa yang tahu? Apa kategori dia dikatakan wanita usia subur? Sudah menstruasi atau kita sebut dia sudah mengalami menarche.
menarche, ya, menstruasi pertama pada wanita. Di situlah dia sudah mulai masuk kepada wanita usia subur. Karena kan kita sudah pelajari kemarin ya, kalau seorang wanita sudah mengalami menstruasi, ada namanya masa subur. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Bagaimana cara menghitung usia subur seorang wanita? Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Kita review lagi ya. Ada yang ingat? Oke, awal masa subur ditambah 13, puncak masa subur ditambah 14, akhir atau klimaksnya masa subur ditambah 19. Kemarin kan Mom sudah kasih contoh ya. Contoh nih, siapa lah ya? Mercy. Ya, Mercy hari pertama haid terakhirnya tanggal 2 September. Coba, siapa yang bisa menentukan kapan masa usia suburnya Mercy? Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Coba. Tanggal 2 September ya, hari pertama haid terakhirnya tanggal 2 September. Kapan dia itu masa subur? Siapa yang bisa? Oke, Fuse, silakan berdiri. Jelaskan bahwa masa subur itu pertama dari jam September, berarti hari selama sesinya itu tanggal 12 September. Oke, Fuse, terima kasih buat jawabannya. Ada lagi yang bisa menjawab lebih tepat? Mulai kapan dia masuk ke usia suburnya? Ada? Tadi bilang di awal tambah 13, puncak 14, di akhirnya atau di klimaksnya tambah 19. Kalau dia tanggal 2 September, berarti tanggal berapa awal masa suburnya? Tanggal 15 September. Akhirnya tanggal berapa? 21 September. Makasih Fuse ya, terima kasih juga yang lain. Jadi si Mercy ini masuk usia suburnya tanggal 15 sampai tanggal 21 September. Tapi sayangnya Mercy usianya masih terlalu muda. Jadi sekiranya nih contohnya Mercy menikah masih usia 17 atau usia 16 atau usia 15. Contoh ya, kita bilang lah dia di situ usianya. Dia belum tentu bisa melewati proses kehamilan sampai proses persalinan karena usianya yang masih terlalu dini, belum siap untuk memiliki seorang anak. Nah, makanya dikatakan di Indonesia, kalau menikah itu jangan menikah pada usia-usia terlalu dini. Karena kalian belum cukup, pendidikan tentang seksual kalian belum terlalu cukup. Sehingga pada waktu kalian mengalami kehamilan, itu salah satunya penyebab baby blues. Psikologi ibu terganggu. Apa kita bilang? Mother sickness, morning sickness, apa lagi? Sampai sebelah sini. Kalau ibu yang gak siap menerima kehamilannya, apa kita bilang? Psikopat. Oh no. Ayo. Sambil dipikirkan jawabannya ya. Dikatakan di sini kalau kematian ibu itu didefinisikan sebagai kematian yang terjadi pada saat hamil, melahirkan atau selama masa nifas, yakni 42 hari setelah melahirkan. Tidak melihat durasi maupun letak kehamilan oleh sebab apapun yang berkaitan maupun diperparah dengan adanya kehamilan tersebut atau tindakan yang dilakukan, namun bukan dari sebab-sebab terkait kecelakaan. Ada dua penyebab kematian ibu, langsung dan tidak langsung. Apa itu yang langsung? Yang langsung biasanya berkaitan dengan perdarahan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu hamil, berapa sih batas maksimal perdarahannya? 600 cc.
Jadi kalau ibu melahirkan secara normal, ya boleh terjadi perdarahan, tapi ada batasnya 600 cc. Di luar itu bahkan mau lebih dari sampai 1000 itu bisa menyebabkan perdarahan. Ya, partus yang lama, aduh ibu ini harusnya udah melahirkan nih, udah usianya 38 minggu, kok ya nggak keluar-keluar? Ya, bisa-bisa lebih dari 38 minggu atau 40 minggu atau 42 minggu, itu yang bisa menyebabkan ibu meninggal. Ya, kemudian apalagi adanya infeksi. Ya, nah kalau penyebab tidak langsungnya apa? Banyak ini ya, status perempuan dalam keluarga, keberadaan anak, sosial budaya, pendidikan, sosial ekonomi, dan letak geografis daerah. Nah, yang kedua, penyebab yang kedua itu adalah angka kematian neonatal. Apa itu angka kematian neonatal? Ini adalah kematian bayi yang berumur 0 sampai 28 hari. Ya, jadi ada dua klasifikasinya. Yang pertama adalah kematian neonatal dini, yaitu kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam waktu 7 hari setelah lahir. Kemudian kematian neonatal lanjut, itu adalah kematian bayi yang dilahirkan hidup setelah 7 hari atau sampai sebelum 29 hari atau sebelum 1 bulan. Ya, kenapa sih bayi ini bisa mati? Ya, banyak. Pertama, antenatal care. Ibu ini mengalami infeksi waktu hamil, contohnya ibu ini mengalami rubella, ya, sipilis, gonorea, malaria. Kemudian gizi ibu hamil buruk, ya. Apalagi umur ibu hamil, ya, paritas kelahirannya dan jarak kehamilan. Yang kedua, faktor janin, ya. Contohnya apa? BBLR, asfiksia yang meliputi pneumonia. Ya. Oke. Dari dua pelajaran kita pada pagi hari ini, kesimpulannya. Setelah Mem kasih kesimpulan, nanti boleh ada sesi pertanyaan. Ya, Mem harap kalian boleh aktif untuk bertanya. Ya, kesimpulan pelajaran kita adalah pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga. Ini dapat mengakibatkan krisis situasi selama anggota keluarga tidak merupakan satu keluarga yang utuh. Proses kelahiran merupakan permulaan bentuk hubungan baru dalam keluarga yang sangat penting. Pelayanan keperawatan ibu akan mendorong interaksi positif dari orang tua, bayi, dan anggota keluarga lain dengan menggunakan sumber-sumber dalam keluarga. Sikap, nilai, dan perilaku setiap individu dipengaruhi oleh budaya dan sosial ekonomi dari calon ibu, sehingga ibu serta individu yang dilahirkan akan dipengaruhi oleh budaya yang diwarisi. Dalam memberikan asuhan keperawatan, diperlukan kebijakan umum kesehatan yang terintegrasi yang mengatur standar operasional prosedur, etik dan profesionalisme, keamanan, kerahasiaan pasien, dan jaminan informasi yang diberikan. Perawat memiliki komitmen menyeluruh tentang perlunya mempertahankan privasi dan kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik keperawatan. Nah, jadi dari pelajaran kita pagi hari ini tentang tren dan isu, ya, tren dan isu daripada keperawatan maternitas itu, yang pertama itu angka kematian ibu dan juga kematian neonatal, ya. Dikatakan di sini bahwa sosial budaya, ekonomi, pendidikan itu mempengaruhi, ya, gizi ibu juga mempengaruhi daripada angka kematian ibu dan juga angka kematian neonatal. Jadi kalau kita mau membina suatu rumah tangga, nanti kalian kelak ya akan menikah, membina rumah tangga. Jadi harus diperhatikan. Yang diperhatikan apa? Kesehatan si ibu, ya, pada waktu dia hamil dia harus terpenuhi gizinya. Kemudian apalagi suami juga harus memberikan perhatian. Kemudian jangan menikah terlalu muda, ya. Kemudian jarak kehamilan itu juga harus diperhatikan. Jangan terlalu rapat. Itu juga bisa mempengaruhi, ya. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Ada pertanyaan? Oke, Cynthia, silakan.
Ya, kenapa neonatal ini menjadi tren dan isu dalam keperawatan maternitas? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi. Oke, Albert. Mengapa angka kematian ibu itu? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang begitu baik sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini. Mengapa neonatal, mengapa kematian ibu itu menjadi tren dan isu? Apa arti kata tren dan isu? Berarti ini yang lagi booming. Ya, lagi viral-viralnya ini. Kematian ibu dan juga kematian neonatal. Seperti yang tadi Mem jelaskan di awal ya, kematian ibu itu, angka kematian ibu atau AKI, ya kalau menurut survei, ya pada saat ini kenapa lebih banyak ibu ini meninggal? Satu, ya salah satu adalah ibu kurangnya pengetahuan. Ya, biasanya ibu-ibu yang masih terlalu muda, yang masih kurang pengetahuan, belum terpapar dengan istilah kehamilan dan juga pernikahan yang baik seperti apa, dia belum bisa ya, dia belum bisa memastikan dirinya itu bisa menjadi seorang ibu yang baik. Ya, dia belum siap. Ya. Jadi pendidikan itu perlu, pengetahuan itu perlu untuk membina ya wawasan kita semakin luas, khususnya ya dalam membina suatu rumah tangga. Ya, tujuan pernikahan itu apa sih? Tujuan pernikahan itu memiliki keturunan. Ya, tapi jangan salah juga. Jangan juga dipaksakan, oh karena mau keturunan, akhirnya kadang pengetahuan ini seorang laki-laki ini selalu berkata, oh istriku ini pencetak anak. Ya, sebenarnya itu salah. Bukan pencetak anak kita seorang istri, tapi kita dalam melahirkan keturunan. Kalau dalam 1 tahun contohnya si ibu ini melahirkan tiap tahun, itu akan juga mempercepat kematian ibu. Kenapa? Karena dia belum pulih betul di dalam rongga rahimnya, tapi dia terpaksa harus hamil lagi dan melahirkan kembali. Belum lagi dengan efek perdarahan tadi yang terjadi, belum lagi jarak kehamilan yang terlalu dekat, belum lagi gizi yang buruk. Ya kan, ibu hamil ini perlu diperhatikan, gizinya perlu diperhatikan. Mak, jangan cuma makan kerupuk dikasih. Ya, kalau ibu hamil itu butuh gizi yang sangat tinggi. Apa yang diperlukan? Protein. Ya kan? Apalagi buah-buahan, vitamin. Makanya untuk membentuk otak anak itu harus protein. Dari mana itu protein kita dapat? Dari mana? Protein dari mana? Telur, ikan. Boro-boro mau makan telur ikan, makan tahu tempe aja belum tentu kuat, sanggup. Makanya itu harus diperhatikan ya, faktor gizi itu ya. Jadi kenapa itu jadi tren dan isu? Karena meningkatnya jumlah kematian daripada ibu pada saat dia hamil dan juga pada saat dia melahirkan. Yang kedua, kenapa angka neonatal? Karena ibunya nggak sehat, maka anaknya lahir pun tidak sehat. Kebanyakan ibu-ibu yang tidak tahu merawat kehamilannya berujung dengan kematian daripada janin yang di dalam. Jadi ininya perlunya kita mempelajari tentang ya pengetahuan untuk bagaimana cara menjaga kehamilan dengan baik dan cara menjaga kesehatan janin dengan baik. Salah satunya adalah hindari stres, jangan banyak pikiran dan konsumsi makanan yang bergizi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada apa ada? Sudah mengerti semua? Baik, kalau sudah mengerti semua, Mem harap pelajaran kita pagi ini boleh bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi calon ibu dan bapak di masa depan. Ya. Kita akan akhiri kelas kita dengan doa. Ya. Kita boleh sama-sama berdiri. Ya, Pantas silakan pimpin dalam doa. Allah surga, terima kasih
jalan yang disampaikan oleh Tuhan pelajar yang mengingatkan kami mengerti dan beberapa ada juga memiliki Tuhan di mana menyampaikan kepada kami di dalam mengikuti beliau, mengikuti keluarga beliau di mana memberikan yang surga berada juga ke kami dimanapun kita berada, berkat segala pekerjaan dalam mereka kami yang ada dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi.